104,5 FM Bahna Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Barengan kita Bahana kali ini di ajang talkshow dan tentu saja dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang temanya di siang hari ini, peran aktif pemuda dalam mewujudkan Indonesia tumbuh. Telah hadir narasumber kita Mbak Kiki. Halo Kak. Dan juga telah hadir di studio Mas Fris. Saya manggilnya gimana? Mas Fris apa Mas Prince? Mana pun. Oh. Terus juga nggak apa-apa. Pokoknya dengan Pak aja. Iya. Selamat siang Mas Fris. Siap hadir. Temanya tentang peran aktif pemuda dalam mewujudkan Indonesia tumbuh. Menurut Dek Kiki ini, apa sih yang menurut Dek Kiki mengenai Sumpah Pemuda itu apa? Ya baik, terima kasih Kak sebelumnya atas Ya. waktunya. Jadi kalau berbicara tentang Sumpah Pemuda nih Kak, tentang pemuda Indonesia itu tentu banyak sekali maknanya. Dan kalau kita ini flashback sedikit ke belakang tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, tentu tidak terlepas dari adanya ikut serta dari pemuda Indonesia. Karena kita flashback sedikit nih Kak ke belakang di tahun 1908 tentang Gerakan Budi Utomo nih Kak. Iya. Itu tentu diinisiasi oleh anak muda Indonesia ya. Adanya rasa nasionalisme, idealisme sehingga berkumpul menjadi satu membentuk gerakan di tahun tersebut. Lalu kita flashback lagi di tahun 1928. Nah, ini Sumpah Pemuda ini. Ini tentunya kita mengetahui Sumpah Pemuda ini perkumpulan pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Yeah. Dan lalu di peristiwa yang sedang Dengklok kita juga mengetahui bahwa pemuda Indonesia mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tentu ini adanya ikut serta dari pemuda Indonesia, dan Sumpah Pemuda ini juga tidak boleh berhenti begitu saja, tapi juga kita sebagai pemuda zaman sekarang nih Kak, harus terus menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut, bahwa kita harus berikrar, berjanji, kita mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, seperti itu Kak. Iya, jadi memang ini ya, Sumpah Pemuda itu bisa membangkitkan semangat buat Betul. para pemuda-pemudi ya, apalagi di zaman sekarang seperti ini. Nah, ini menurut Dek Kiki sendiri ini sebagai pemudi ya, ini saya manggilnya pemudi ya, bukan pemuda. Kalau pemuda Mas Fris ya. Iya. Sebagai pemudi ini kegiatannya banyak sekali ya Dek Kiki ya. Kemarin kan juga habis ini ya, udah menyelesaikan skripsinya gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai. Terus ini kan juga ini ya, mau tinggal wisuda aja ya Dek ya. Iya betul, alhamdulillah. Gimana ini Dek, kan Dek Kiki kan banyak prestasi ya. Pernah juara apa saja Dek yang diraih? Alhamdulillah, bersyukur banget bisa dipercaya kemarin tahun 2018 terpilih jadi favorit di sanksi kejabahan Trans 7 kebetulan. Iya. Terus alhamdulillah juga dipercaya lagi, diberi kesempatan menjadi duta generasi berencana di UNS 11 Maret Solo dan juga di Surakarta, alhamdulillah. Oke, terus nyanyi juga banyak sekali prestasinya ya. Alhamdulillah, karena memang hobinya dinyanyi kebetulan. Dan kebetulan di pandemi ini juga saya mencoba untuk memotivasi teman-teman supaya tidak berhenti begitu saja gitu. Alhamdulillah, saya menciptakan sebuah lagu Indonesia Pasti Bisa tentang melawan COVID, dan sudah saya share di YouTube. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube saya, Kiki Makarima, sambil promosi. Sambil promosi ya. Iya. Itu untuk aransemennya di mana deh itu? Yang nyiptain Dek Kiki sendiri? Alhamdulillah, iya saya sendiri yang nyiptain. Oh, terus untuk ini ya, rekamannya di mana? Di Rekamannya kebetulan yang Indonesia Pasti Bisa itu di Madiun sama teman di Madiun. Madiun ya? Iya. Oke, itu yang untuk selama COVID lagunya itu ya? Iya. Untuk membangkitkan semangat anak-anak muda itu ya? Betul. Nah, sekarang gantian Mas Fris nih, yang tadi kok diem aja. Mas Fris ini kan banyak juga ini prestasinya. Soalnya ini kan Mas Fris juga ikut banyak sekali di kemanusiaan ya Mas ya. Kemanusiaan juga banyak. PMI juga gitu ya Mas ya. Nah, ini untuk kegiatan PMI kemarin gimana Mas acaranya Mas?
alhamdulillah kemarin lancar Mm-mm. Mbak. Dan untuk besok kita ada giat darah juga Mm-mm. di perpustakaan daerah Mm-mm. dengan tema sama Sumpah Pemuda. Mm-mm. Monggo yang mau punya donor atau mau punya donor Mm-mm. silakan langsung ke perpustakaan daerah jam 9 sampai selesai. Ya jam 9 sampai selesai ya Mas besok ya. Ya. Terus untuk yang kemarin di Kelurahan Cangaan ya kemarin ya? Ya, Di Desa Cangaan apa di Kelurahan itu acaranya di kemarin? Desa Tangan. Di Desa Cangaan. Itu diikuti berapa orang Mas untuk donor darah? Untuk antusiasnya warga bagaimana itu? Kalau di Tangan kebetulan ada rekan kita di sana Mm-mm. rutin ya. Mm-mm. Itu memang sudah apa ya rutin. Mm-mm. Di sana tiap Oh, tiap bulan. tiap 2 bulan sekali ya ada ya Mam ya. Alhamdulillah. Mm-mm. Itu anggotanya juga dari PDDI juga ya Mas ya, banyak ya. Iya, penggeraknya kebetulan juga satu tim di PDDI. Mm-mm. Oke. Nah untuk acara yang besok ya Mas, itu acaranya di perpustakaan itu untuk yang mau ikut apa masih dibuka kesempatan Mas? Yang ikut donor darah besok di perpustakaan. Yang mau ikut langsung datang saja, Mm-mm. bisa besok jam 9 sampai selesai. Oke. Nah ini memang jadi masih dibuka kesempatan buat Sobat Bana yang ikut donor darah besok ya, dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021. Yes. Ini Mas, untuk selanjutnya itu untuk acara donor darah itu memang untuk pengadaannya itu tiap 2 minggu sekali apa mungkin ada tab-tabnya untuk jadwalnya gitu? Ada ya? Kalau jadwal sebenarnya kan Mm-mm. masuk ke teman-teman di PMI ya. Mm-mm. Kalau kita hanya di PDDI khususnya itu Mm-mm. membantu PMI untuk kampanye istilahnya atau edukasi terkait donor darah, Mm-mm. pentingnya atau produknya donor darah. Mm-mm. Jadi memang sudah dijadwal sama dari PMI sendiri ya Mas ya? Ya, Nanti di mana sekarang bisa terjadwal ya, maksudnya tanggal sekian ada donor darah itu tadi memudahkan orang untuk antusias untuk donor darah jadinya. ya. Ya. Yang penting sekali ketersediaan darah Mm-mm. sama aman gitu. Mm-mm. Jadi kalau ada yang memerlukan nggak sebagai bingung gitu. Hmm. Kemarin kan sempat shock. Iya kemarin waktu Stoknya nol pas semua. waktu pandemi pas covidnya Hmm. pas naik itu ya Mas ya, Kemarin itu, memang betul. banyak yang kosong ya. Betul. Yang kemarin itu sekarang udah terpenuhi jadinya, alhamdulillah udah terpenuhi. Baik Sobat Bana semuanya, masih di ajang talkshow yang temanya tentang peran aktif pemuda dalam mewujudkan Indonesia tumbuh sampai nanti jam 11 siang. Seratus 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan lagi bincang muda peran aktif pemuda dalam mewujudkan Indonesia tumbuh. Nah ini Dek Kiki ya, ini kan Dek Kiki juga kemarin itu skripsi, terus juga bikin konten gitu ya, terus juga punya bakat menyanyi. Gimana nih cara membagi waktunya tuh bagaimana ini Dek Kiki? Kuliah, terus menyanyi, terus bikin konten gitu. Alhamdulillah memang salah satu tantangannya itu adalah multitasking begitu Kak. Oh, Jadi gitu. bagi waktunya itu Mm-mm. bagaimana supaya bisa rata begitu. Tapi Mm-mm. kalau dari saya pribadi, saya usahakan semaksimal mungkin saya utamakan di bagian pendidikannya begitu Kak. Jadi Mm-mm. kalaupun ada misalkan jadwal kuliah atau skripsi bimbingan skripsi begitu yang bertumpukan dengan misalnya ada kesempatan untuk job nyanyi, saya Mm-mm. tetap utamakan yang pendidikannya dulu, yang kuliahnya Mm-mm. dulu seperti itu Mm-mm. Kak. Oke. Nah ini untuk Dek Kiki sendiri itu jurusannya apa sih untuk kuliahnya? K3, Keselamatan Kesehatan Kerja. Oh K3 ya? Iya betul. Oke. Ini udah mau lulus, sudah mau wisuda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Dek Kiki sendiri cita-citanya itu pengen melanjutkan kemana nanti untuk
mungkin maksudnya apa nanti melanjutkan ke lebih jenjang yang mungkin S2 atau mungkin atau pilih bekerja nantinya? Ya, untuk cita-citanya untuk saat ini masih pengen fokus ke bidang di K3 dulu. K3 Jadi pengen dulu. meneruskan nanti bekerja sebagai HSE atau Health Safety Environment, dan juga pengen mengasah terus di bidang nyanyinya juga, berkarya terus pengennya seperti itu. Pengennya berkarya terus ya. Iya. Aduh, hebat banget ini. Nah, selain menyanyi ini ada hobi lain, Dek Kiki? Kalau untuk saat ini masih menyanyi sih Kak. Menyanyi ya. Iya. Punya hobi mungkin melukis gitu, ada nggak bakat untuk melukis gitu? Kalau melukis saya sudah coba tapi hasilnya nggak bagus kan. Jadi kayaknya masih fokus di nyanyi. Fokus sama di nyanyi musik, ya? Iya. Ini yang terakhir untuk kontennya apa ini yang terakhir ini? Yang terakhir kebetulan kemarin di bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah rilis single baru Religi tentang mohon ampunanmu. Mohon ampunanmu. Ya, dan juga di tahun kemarin juga sempat bikin lagu tentang muda hebat tanpa narkoba. Dan di lagu ini saya ingin untuk mengajak pemuda-pemudi di Indonesia, terutama kita sebagai generasi muda, untuk terhindar dari narkoba seperti itu Kak. Iya. Itu yang ada Dek Kiki sendiri ya? Alhamdulillah iya. Semuanya ciptanya Dek Kiki, semuanya ya. Oke. Nah ini Mas Fris gantian sekarang ya. Mas Fris, kemarin kan ada ini Mas, ada bencana di Ngawi ya tuh ya. Tuh gimana nih peran pemuda untuk gotong royongnya untuk pas bencana itu bagaimana itu? Untuk menggerakkan pemuda itu. Iya, alhamdulillah selain Iya. Saya juga bergabung dengan Sekarang Foundation ya, sebuah organisasi non-profit. Ya, kegiatannya emang awalnya fokus di penanganan kebencanaan. Sekarang kita sudah merembet ke lebih ke sosial oriented juga. Iya. Kita mau bikin panti buat lansia Mbak, insya Allah. Oh iya, ini cita-citanya ingin Betul. panti lansia. Di mana Mas itu untuk panti lansia? Di Ketanggi Mbak. Oh di Ketanggi, ya. Itu Nah. memang untuk anggota lansia di Ngawi itu belum punya, untuk rumahnya belum ada ya? Belum Mbak, kita Belum ada. dapat wakaf, masih berupa lahan dan ada rumah sih, tapi kondisinya nggak memungkinkan untuk digunakan, jadi Iya. kita mau bangun dari nol. Sedang dalam proses sedikit. Untuk lansia di Ngawi banyak ya Mas ya? Kebetulan kalau lansia terlantar, kami dan juga teman-teman relawan Untuk relawan. sosial lain juga banyak menemui lansia terlantar, masih banyak. Jadi bulan kemarin kami sempat ada rumah di Paro juga. Oh di Paran ya Mas. Insya Allah tiap bulan kami agendakan kegiatan bedah rumah juga bersama relawan lain. Iya. Kalau terkait bencana, alhamdulillah juga Mbak. Jadi di Sekarang Foundation itu maksudnya anak muda ya. Iya. Luar biasa. Dan ya seperti itu harusnya. Dan semangat tinggi, semangat juangnya luar biasa. Iya. Dan saya yang lebih mungkin sedikit pemuda di zamannya ya. Sekarang Loh sekarang ya masih Oh, muda iya, loh Mas iya. Fris ya. dibandingkan sama Dek Kiki Kan mewakili pemuda, terus Dek Kiki kan pemudi. Ya. Alhamdulillah masih muda sih. Ya ini bagus loh, Iya. kan membangun relawan loh di Ngawi ini. Ya kalau mau bergabung silakan buka kesempatan di Sekarang Foundation, karena kami sudah memberikan tenaga muda Iya. yang luar biasa, sangat tinggi untuk membangun Ngawi. Iya. Terus ini Mas yang kemarin itu yang untuk lansia tuh Mas ya. Itu sekarang udah tanahnya udah, terus sekarang bangunannya udah berdiri belum? Belum Mbak. Belum ya, masih Kita proses juga berarti ya masih ini ya. proses. Kemarin sempat buka donasi di Kita Bisa juga, Iya. kitabisa.com/campaign/bantu lansia Ngawi. Ada yang layanan dan mau membantu. Insya Allah dalam tahap pertama kita mau bikin musola dulu. Bikin musola dulu. Terus secara bertahap bangunannya akan sedikit-sedikit. Ya ini barangkali ada yang mendengarkan ini nanti pasti bisa membantu, itu langsung rumah langsung jadi. Semoga Ya semoga. segera mungkin.
Iya, nanti bisa langsung menghubungi Mas Fris ya. Boleh. Nah, udah banyak diposting juga ya Mas ya di IG ya. Betul. Ya untuk donasi lansia untuk lansia tuh ya. Memang di Ngawi belum ada ya khusus untuk lansia tuh rumah lansia khusus ya. Kalau yatim piatu ada ya emang ya. Kalau yatim piatu itu banyak banget. banyak ya. Banyak lembaga atau yayasan yang sudah bergerak di bidang itu. Kita bergerak di fokus ke lansia memang karena saya melihat memang belum ada yang khusus menangani lansia. Kebetulan apalagi saya di dinas sosial juga, jadi ya, sedikit banyak tahu kondisi lapangan. Iya. Nah ini memang untuk bangunan yang di Ketanggi itu wakaf ya Mas itu ya? Ya, Wakaf. lahannya wakaf. Wakaf, tanah wakaf ya. Untuk mendata lansia itu bagaimana Mas nanti? Apa mungkin dari desa-desa gitu mungkin ada yang lansia yang itu terutama yang lansia terlantar ya Mas ya? Iya. Jadi seperti kayak semacam panti jompo itu ya? Ya, dibilang arahnya bukan ke panti jompo sih. Ya karena kita memang beda konsep ya dengan Iya. panti warga pendidikan. Nanti di sana kami juga akan berusaha untuk gimana sih caranya lansia itu masih bisa dimanusiakan, diberdayakan gitu. Jadi nggak cuma jadi objek apa ya, objek bantuan gitu aja. Jadi gimana caranya memberdayakan lansia tersebut, memanusiakan mereka, meletakkan kemandirian mereka, profit aja. Iya. Untuk sementara lansianya terkumpul ada berapa orang Mas? Kalau data sudah banyak Mbak. Salah Sudah satunya, banyak? Iya. Kan kita juga bergerak dengan teman-teman relawan lain, lain jadi yang sudah lebih dulu masyarakat di rumah, lansia. Jadi data itu sudah terkumpul cukup banyak. Dan nanti semoga bisa sesegera mungkin gitu aja sih Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mas Fris. Nah, untuk De Kiki ini, untuk rencana ke depan itu apa De ini nanti? Apa untuk bekerja atau mungkin mau bikin single lagi? Rencana ke depan yang minggu depan ini Lah ya. konten sama saya. Oh gitu. Oh iya gitu ya nggak apa-apa nanti. Iya. Atau mungkin ini Dek bikin lagu tentang lansia ya bisa juga loh. Oh iya. Banyak lah yang bisa jadi Inspirasi nanti ya. Iya. Ini kan besok kan acara Sumpah Pemuda juga ini. Dek, ini bagaimana Dek Kiki? Mungkin ada next atau planning untuk ke depan ini sebagai pemudi. Pemudi Indonesia, pemudi di Ngawi. Alhamdulillah. Jadi planningnya mungkin masih mau bekerja dulu di sektor K3 seperti jurusan saya begitu Kak. Tapi juga saya ingin terus mengembangkan bakat saya di nyanyi melalui platform YouTube maupun Instagram. Dan saya juga kebetulan nih dipercaya sebagai duta generasi berencana atau duta genre. Saya ingin terus mengedukasi, terus share mengenai ilmu-ilmu tentang generasi berencana begitu. Karena kebetulan nih saya tadi pagi sempat baca berita nih Kak. Di saat pandemi ini ternyata pernikahan usia anak tuh meningkat Kak. Jadi ada sebesar 43,5% peningkatan pernikahan usia anak itu. Nah, padahal pernikahan usia anak itu juga nanti akan berdampak pada bayi prematur, lalu pada stunting karena kehamilan di usia muda, lalu juga bisa kematian ibu dan anak, dan akhirnya nanti menghasilkan generasi yang kurang berkualitas. Padahal nanti kan kita akan melewati bonus demografi tahun 2030 begitu Kak. Nah maka dari itu peran kami sebagai pemuda-pemudi tentunya harus terus mengembangkan bakat, potensi, passion kita, dan juga terus mengedukasi sesama agar juga terinspirasi juga teman-teman sebayanya begitu. Karena kita harus percaya bahwa because by giving information, education to young generation can help them to be inspired to have a dream and educated gitu kan. Jadi terus menebarkan vibes yang positif seperti itu pada generasi muda sama begitu kan. Oke, baik, terima kasih Dek Kiki. Iya. Nah ini gantian Mas Fris ini gimana nih Mas? Mas besok kan Sumpah Pemuda, mungkin ada kegiatan atau mungkin ada yang disampaikan nih buat Sobat Bahana mengenai Sumpah Pemuda. Apalagi ini mewakili seorang pemuda, pemuda di Indonesia, pemuda di Ngawi. Gimana ini Mas Fris? Kalau saya sesuai tema dengan tema Sumpah Pemuda tahun ini ya,
Indonesia Pemuda Bangkit, Bersatu Bangkit, Iya. Indonesia Tumbuh begitu. Iya. Jadi di situ ada bersatu. Jadi saya harapkan teman-teman yang mungkin mendengarkan, kita buka ruang-ruang kolaborasi. Bagaimana caranya kita kolaborasi, kerjasama, sinergi. Lalu selain untuk mengupgrade diri juga mengupgrade kemampuan, akhirnya nanti juga lingkungan akan terupgrade sama. Iya. Itu makanya langkah yang cukup realistis untuk Indonesia. Iya. Oke. Sederhana saja. Iya. Itu aja. Katanya ini segera kami kolaborasi. Oh gitu. Iya, ini soalnya juga Mas Riz kan ahli teknologi juga. Enggak juga. Baik, terima kasih Mas Riz kedatangannya di Radio Ban FM. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses ya buat Mas Riz. Juga Dik Kiki, terima kasih kedatangannya di Radio Ban Terima kasih juga FM. atas kesempatannya. Ya, oke, terima kasih. Dan mungkin mau mengucapkan Hari Sumpah Pemuda besok. Ya, baik. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk para pemuda-pemudi generasi muda di Indonesia. Mari kita terus kembangkan potensi bakat dan diri kita, karena youths now are the leaders of tomorrow. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus mempersiapkan mulai dari sekarang untuk menjadi calon pemimpin bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Dek Kiki, juga Mas Riz. Baik Sobat Bana semuanya, demikian tadi kita bincang muda, peran aktif pemuda dalam mewujudkan Indonesia tumbuh dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 besok ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.